Selamat pagi, Saudaraku terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Pagi saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa dan berkat Tuhan juga luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Adapun yang dimaksudkan dengan berakar adalah berarti tertancap ke dalam tanah untuk mencari bahan makanan atau untuk mengokohkan dirinya menghadapi hantaman angin. Manusia berakar di dalam Yesus berarti kita memahami dan meneladani Yesus dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan hidup kita. Kehidupan kita banyak mengalami hantaman angin dan hujan yang mungkin juga bisa menumbangkan kehidupan kita. Yang kedua dikatakan adalah dibangun di atas Dia. Artinya Yesus Kristus adalah fondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan. Kalau kita memakai fondasi yang lain untuk hidup kita, untuk pekerjaan kita, untuk rumah tangga kita, maka berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang rapuh atau bahkan tanpa fondasi sama sekali. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita dibangun di atas Dia, maka kita akan bisa bertambah teguh dan iman kita juga makin teguh. Sering sekali kita telah banyak diajari dan belajar tentang iman, tetapi hal itu hanya nyangkut di kepala saja sebagai pengetahuan. Kita tidak mengalami kebenaran iman itu. Tetapi kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran firman Tuhan itu, maka berarti kita berakar dan dibangun di atas Dia. Kita akan bertumbuh dan bertambah teguh. Oleh karena itulah saudaraku yang terkasih, mari kita hidup berakar dan dibangun di atas Dia tanpa bersungut-sungut. Hal ini ditujukan oleh Paulus kepada jemaat yang sudah menerima Yesus. Jadi dengan ucapan syukur, dengan berlimpah kasih, berarti sesuatu kita memiliki lebih dari apa yang kita butuhkan. Maka dari itulah kita anak-anak Allah diajari selalu mengucap syukur dalam hidup kita tanpa tergantung situasi dan kondisi. Makanya oleh firman Tuhan di kitab yang lain katakan, mengucap syukurlah senantiasa, baik atau tidak baik waktunya. Saudaraku, mari hidup di dalam Dia dan bertumbuh di dalam Dia, beriman teguh dan selalulah bersyukur. Ingat protokol kesehatan, pakai maskermu, jauhi kerumunan, cuci tanganmu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami supaya kami hidup
berakar dan dibangun di dalam Dia, supaya menjadi satu bangunan yang kokoh, yang berdiri teguh. Demikian juga dengan iman kami, iman yang teguh apapun permasalahan yang menimpa hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.